Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Arik Official. Kali ini kami akan sedikit mengulas fakta tentang gaji para rider MotoGP. Apakah pendapatan mereka sebanding dengan pekerjaan mereka yang tingkat resikonya besar? Di sini kami beberkan besaran gaji yang diterima para rider MotoGP. Kita langsung ke videonya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya. Daftar gaji pembalap MotoGP tertinggi, Valentino Rossi urutan berapa ya kira-kira? Jika berbicara soal balapan motor, pikiran pertama tentu langsung mengarah ke MotoGP. Bagaimana tidak, MotoGP adalah ajang balap motor paling bergengsi di dunia karena menjadi puncak dari olahraga balap motor tersebut. Nama-nama besar seperti Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, hingga Marc Marquez, tentu sangat melekat di cabang olahraga satu ini. Namun, pernahkah Anda berpikir, berapa gaji para pembalap tersebut? Apalagi, sejumlah nama sudah menyandang predikat sebagai legenda MotoGP. Berikut adalah 10 daftar gaji pembalap MotoGP tertinggi di tahun 2021. 1. Marc Marquez, bintang dari tim Repsol Honda ini menjadi yang teratas dalam urusan gaji. Marquez mendapat bayaran sebesar $12 juta, 170 miliar rupiah, per tahunnya. Sedangkan, gajinya perbalapannya mencapai $631.000, atau sekitar 8,9 miliar rupiah. Wajar bila pembalap asal Spanyol ini memiliki tarif sebesar itu. Pasalnya, Marc Marquez telah meraih 6 gelar juara dunia MotoGP sejak 2013 lalu. Wah, si Marquez emang mantap ya. 2. Valentino Rossi. Siapa yang tak kenal Rossi? Jika menyebut kata MotoGP, tentu kita langsung tertuju pada Rossi. Ya, pembalap senior asal Italia ini memang telah menjadi ikon dari MotoGP itu sendiri. Di tahun ini, Rossi telah mengantongi gaji sebesar $10 juta, 142 miliar rupiah, per tahunnya. Sedangkan untuk perbalapannya, ia dibayar sebesar $530.000, 7,5 miliar rupiah. Sayangnya, masa kejayaan Rossi sudah habis. Pembalap berjuluk The Doctor ini pun sudah resmi pensiun di penghujung 2021 ini. Rossi the next legend MotoGP. 3. Maverick Vinales. Tempat ketiga dihuni oleh Maverick Vinales. Mantan rekan Rossi di Monster Energy Yamaha ini sebenarnya punya kualitas yang jempolan. Sayang, performanya tidak konsisten. Akibatnya, Vinales diputus kontrak oleh Yamaha dan kini berseragam Aprilia Racing. Pembalap asal Spanyol ini memiliki gaji senilai $8 juta, atau sekitar 113,5 miliar rupiah per tahunnya. Vinales angkusi sama Yamaha, dibuang akhirnya. 4. Joan Mir. Mir menempati peringkat 4 sebagai pembalap MotoGP dengan gaji tertinggi. Pembalap tim Suzuki X-Star ini mendapatkan bayaran setinggi $6 juta, 85,1 miliar rupiah, per tahunnya. Pada 2020 lalu, Mir menghebohkan dunia balap motor lantaran ia berhasil menjadi juara dunia MotoGP. Kesuksesannya inilah yang membuat pembalap asal Spanyol ini memiliki gaji setinggi itu. Selamat ya Mir, sudah pernah menjadi juara MotoGP. 5. Pol Espargaro. Pol merupakan rekan setim Marquez di Repsol Honda. Sayangnya, penampilannya tidak sebaik Marquez. Padahal, pabrikan asal Jepang ini mengontrak Pol dengan harga yang cukup tinggi. Dengan kontrak selama 2 tahun di Honda, pembalap asal Spanyol ini mendapat bayaran sebesar $3,5 juta, 49,6 miliar rupiah, per tahunnya. Dengan angka sebesar itu, Pol masih belum bisa mewujudkan ekspektasi dari timnya. Tingkatkan lagi dong Pol, semangat-semangat. 6. Franco Morbidelli. Morbidelli merupakan salah satu talenta kuat saat pertama kali naik ke kelas MotoGP pada 2018. Puncaknya, ia mampu menduduki peringkat kedua pada 2020 dan kalah tipis dari Joan Mir yang saat itu menjadi juara dunia. Kini, performa Morbidelli memang tidak konsisten. Meski begitu, anak didik dari Rossi ini memiliki gaji senilai $6 juta, 42,5 miliar rupiah, per tahunnya. Lumayan bor gajinya buat beli ayam geprek. 7. Alex Rins. Masa kejayaan Rins di MotoGP ada pada musim tahun 2018 sampai tahun 2020. Saat itu, ia mampu menempati peringkat kelima, keempat, dan ketiga dalam klasemen di tiap masing-masing musimnya. Namun pada 2021 ini,
Pembalap asal Spanyol ini banyak terjatuh ketimbang finish di lintasan. Akan tetapi, Rins tetap mendapat gaji sebesar 2,5 juta dolar, 35,4 miliar rupiah per tahunnya. Semangat kakak Rins, Gaspol lagi los do. 8. Fabio Quartararo. Quartararo juga memiliki bayaran yang sama dengan Rins, yakni 2,5 juta dolar per tahunnya. Angka tersebut tentu sangat mungkin bisa terus melonjak tinggi mengingat performanya yang gemilang. Pembalap muda asal Prancis ini baru saja menjuarai MotoGP 2021 ini. Performanya yang begitu konsisten membuat dirinya menjauhi dari kejaran lawan-lawannya. Bahkan, Quartararo disebut-sebut sebagai penerus dari Rossi di masa mendatang. Gaspol kak Quartararo. Los anti-rewel. 9. Johan Zarco. Perjalanan Zarco di MotoGP memang dibilang naik turun. Akan tetapi, ia telah membuktikan dirinya dengan finish di posisi kelima dalam klasemen akhir musim ini. Apalagi, Zarco mampu meraih peringkat tersebut dengan menggunakan motor satelit dari tim Pramac Ducati. Pembalap asal Prancis ini pun digaji sebesar 2 juta dolar, 28,3 miliar rupiah per tahunnya. Semangat Bang Zarco. Dan yang terakhir adalah Jack Miller. Di posisi terakhir ditempati oleh Miller, pembalap asal Australia ini menunjukkan performa yang kian positif di tiap tahunnya. Di tahun pertamanya menunggangi motor pabrikan dari Ducati Lenovo, Miller mampu menempati posisi keempat di klasemen tahun 2021 ini. Ia pun mendapat bayaran senilai 1 juta dolar, 14,1 miliar rupiah per tahunnya. Buat modal perkebunan sama kakak Miller, itulah gaji para rider MotoGP. Semoga informasi di atas bisa menghibur teman-teman sekalian dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe dan like. Jangan ketinggalan juga tonton videonya. Terima kasih.